Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Everybody pokoknya ya. Semoga sehat selalu. Infonya kabar hari ini bagaimana teman-teman? Bolo-bolo semua. Apakah gembung, apakah melet kayak gitu loh. Aku perasaan kayak efek kamera aku ini kayak galak banget ya, glowing banget kayaknya. Jahat kamera ini. Mohon maaf teman-teman. Kamera aku agak jahat ini hari ini kayaknya. Ada yang info untuk para kacer mania nih. Kalau sekarang di sana udah mulai penghujan ya. Syukur alhamdulillah. Kenapa saya mengatakan syukur alhamdulillah? Kacer rawatan pekerja nih mulai enak. Yang penting rutin ya Pak ya. Intinya rawatan pekerja boleh dijemur, tapi sehabis dijemur itu wajib mandi Pak. Sebentar Pak, tak minum dulu. Jadi kayak gitu teman-teman. Buat yang melihara kacer, kita mau sedikit menyinggung kacer ya, kacer maninya ini mungkin bisa dicoba. Ya percaya nggak percaya lah, intinya itu mencoba dulu. Dicoba terlebih dahulu. Pakai rawatan pekerja samakan dengan gaya cucak hijau teman-teman. Settingannya juga sama, apakah jalan atau enggak kayak gitu. Apakah kacer itu harus bagong atau enggak kayak gitu loh. Intinya itu seperti itu teman-teman. Kita sambil apa ya, sambil beraktivitas teman-teman. Aku mau nganterin catering buat babeh ya. Babehku udah ke sawah. Aku beberapa hari ini nggak upload video, mohon maaf karena sibuk teman-teman, sibuk mempersiapkan diri untuk tahun 2024. Semoga yang jelas itu teman-teman tuh pada sehat selalu ya, toh dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezekinya kayak gitu. Intinya itu saling mendoakan teman-teman. Aku ini emang glowing apa kameraku ya? Aduh, jahat banget kayaknya kameraku. Jadi kayak gitu teman-teman. Nih aku kemarin beberapa hari itu nggak upload video ya. Aku tuh lagi bikin kandang teman-teman. Kandangnya sih nggak bagus. Nah, tuh ya. Spill kandang. Jadi ini buat ayam bangkok teman-teman. Buat ayam bangkok. Karena aku hobi melihara ayam bangkok juga. Ya apa aja sih. Intinya itu kalau kayak ayam bangkok ini kan kalau buat saya pribadi hanya sekedar hobi, investasi aja sih, investasi aja teman-teman. Seperti itu. Jelas investasi. Ikan gurame, ikan lele kayak gitu. Kalau buat usaha kayak berat. Seperti itu teman-teman. Yang jelas manfaatkanlah waktumu sebelum datang masa sempitmu. Seperti itu. Ini aku mau nganter ini dulu. Ceritanya hari ini pokoknya happy ya. Semoga happy terus lah. Ya, lagi ada masalah ya, semoga diringankan masalahnya, diselesaikan masalahnya. Malah gerimis ya teman-teman, gerimis. Untuk cucak hijau ada sedikit pembaruan ya. Untuk rawatan pekerja nih mereka mulai tersenyum gembira karena musim hujan ya, mulai hujan, jadi mereka tersenyum gembira. Burungnya enak lagi harusnya selama perawatannya benar. Oke, sakit dulu, nanti kalau udah sampai tak naik di
menit-menit berikutnya. Mantap lur pemandangannya. Halo guys, udah pulang lagi guys. Sudah pulang lagi kita. Wah, tahun baru, teman tuh pada kawin nih. Kita kapan ini nyusul ya? Ini tak sepil pertanyaan dari teman kita ya. Siapa namanya? Ini yang kacer ya. Oke, udah next. Cucak hijau. Oh, murai F4. Murai dulu nih dari Pak Sri Fayanti, nggak tahu asal dari mana. Kalau murai M4 jika wajib kenyang di awal pertengahan nih. Ya Om, soalnya vektor burungnya. Maksudnya gimana nih? Untuk F4 itu kan sensitif ya, burung-burung sensitif. Intinya burung-burung yang sensitif dan agresif. Patokannya kalau murai batu ataupun kacer yang sensitif lah ya. Judulnya burung sensitif. Itu sebelum berangkat ini wajib mandi dulu teman-teman. Wajib mandi dulu. Kayak gitu. Perawatannya seperti itu untuk di hari hanya. Agar supaya apa, dia itu nggak sensitif, nggak agresif kayak gitu. Jelas ya Pak ya, buat teman-teman hijau big dari Pak Rudi Murai. Hijau big baru dipegang 2 minggu udah mulai kerja lon asal akun. Masuk berapa nih, 1 terus berapa lagi nih, 3 season ya. Wih, 4 season leh. Hadiahnya sunlightnya 4 ya, kayaknya 4 season apa 3 season enggak tahu. Tuh. Yang tak post kemarin. Kalau masalah penyetabilan gini. Yang jelas ini kalau penyetabilan mau rawatan pekerja, mau rawatan yang mandi jemur, judulnya seperti itu teman-teman untuk cucak hijau ya. Intinya itu continue dalam rawatan. Kalau yang biasanya mandi jemur ya mandi jemur. Cirinya yang penting jangan sampai over. Cirinya burung over jemur ya, saya sedikit masukan buat teman-teman. Cucak hijau over jemur, ciri-cirinya 1. Dia itu mulai galak, mulai matuk-matuk kerodong ya. Itu udah over jemur, Pak. Terus rawatannya bagaimana? Apa perlu dikurangin penjemurannya? Betul, dikurangin penjemurannya, hanya bertahap. Jadi jemur dulu baru mandi. Seperti itu. Untuk jemur dulu baru mandi ini yang burung-burung galak agresif ini, yang penting sekiranya burung ini udah jemurnya nggak usah lama. Itulah penyetabilan teman-teman. Umpamanya yang tadinya sejam terus jadi setengah jam, itu nggak jadi patokan untuk waktu itu, karena masing-masing tempat ini cuacanya itu, suhunya itu mungkin beda ya. Kalau ngomongin kita berpatokan jam, karena di sini panas, di sana mungkin kurang panas, jadi nggak bisa. Ciri-cirinya kalau burung yang seperti itu yang membutuhkan dan kurang penjemuran dan kelebihan penjemuran, mohon maaf. Kalau kelebihan penjemuran, dia itu udah mulai galak, matuk-matuk kerodong. Itu udah nanti ke depannya kalau dilanjut dengan rawatan yang sama, dengan berpatokan jam yang sama, itu nanti akan semakin jadi, awal mulai itu burung jadi agresif. Kalau extra fooding full, burung agresif, kadang jamtrok sendiri.
Terus kadang kalau kita pandangi atau kita kalau orang Jawa bilang itu nyawang, kita sawang tuh, ya. Itu kayak jam truk sendiri terus tahu-tahu kejar-kejar sendiri, terus gelabrak-gelabrak sendiri. Ada juga kalau yang kekurangan extra fooding, burung tersebut itu diem, nggak jamtrok, nggak apa, kayak matung, cuma posisi di rumah, tahu-tahu gelabakan. Seperti itu, ciri-cirinya itu seperti itu. Jadi kalau penjemuran ini yang penting dipatok di waktu akhir teman-teman. Kalau teman-teman memang continue nggak lomba. Jadi gini, saya perumpamakan ya buat teman-teman, mungkin buat biar agak sedikit jelas ya, mungkin ya. Jadi patokannya itu kalau bisa diakhiri di jam 11. Contoh, jemur biasanya dari pagi sampai jam 11. Nah, itu cara nguranginya itu gini, bukan dari pagi sampai terus dikurangin yang tadinya jam 11 jadi jam 10, itu bukan teman-teman. Jadi keluarnya itu lebih siang kayak gitu. Kalau teman-teman dikurangin di waktu akhir, contoh yang tadinya jam 11 dikurangin menjadi jam 10, ya ini kalau berpatokan jam semuanya begitu, efeknya itu nanti di timing di hari H ataupun waktu gantang di hari H, itu biasanya burung jadi lamban panas, harus di track dulu seperti itu. Makanya yang dikurangin itu maksudnya itu yang tadinya jam 11 tetap jam 11 sampai jam 11, cuma keluarnya agak siang teman-teman, kayak gitu. Kalau umpama yang tadinya jam 11 terus dikurangin jadi jam 10, itu efeknya yang tadinya agresif jadi burung itu lamban panas, harus di track dulu kayak gitu. Makanya jangan mengurangi waktu akhir penjemuran untuk burung cucak hijau khususnya ya. Kayak gitu teman-teman. Ada yang beberapa mungkin salah kaprah, nanti timbul pertanyaan, Om kalau penjemuran pagi kan lebih bagus. Oke, penjemuran pagi lebih bagus untuk burung trouble. Dalam artian trouble itu nggak fit itu kayak panas dalam, gembung, melet, itu nggak fit. Tapi kalau cuma galak itu kan agresif, kayak gitu ya. Jadi jangan salah kaprah teman-teman, yang jelas. Terus kayak untuk murai batu juga sama. Kalau memang penjemuran sauna diakhiri di apa ya? Diakhiri dengan mandi. Contoh nih di sauna ya. Dia terlalu agresif nampar-nampar, terus langsung di non jemurkan. Itu dia butuh penyesuaian lagi teman-teman. Butuh penyesuaian lagi, mungkin bisa seminggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu, tergantung ya dari pemilik sendiri, dari perawat sendiri. Kayak kacer pun sama, burung-burung factory itu intinya itu seperti itu, nggak bisa seperti cucak hijau yang mungkin lebih singkat waktunya kayak gitu. Karena contoh ibaratnya begini, dia itu udah petarung ya, maksudnya burung factor, burung petarung kayak gitu lah. Dia kan sensitif ya toh, udah pasti sensitif, emosi lebih tinggi. Untuk kita ngejar birainya itu keteteran susah. Mengapa saya katakan jemur dulu, sauna dulu kalau memang mau di sauna, baru dimandikan. Judulnya itu emosinya dulu ya kan, dipanasin, baru nanti di air dimandikan, lebih anteng, lebih ayem kayak gitu, lebih adem. Kalau teman-teman mandi dulu baru jemur sauna, efeknya itu biasanya cocok itu untuk menekan burung ngukluk, itu bisa dengan sistem jemur juga bisa ya. Terus kalau memang antisipasi biar lebih santai ataupun bisa dibilang lebih mudah, itu non jemur itu juga bisa. Cuman di sini tuh tujuannya sama dengan cara berbagai cara.
untuk pemula lebih bagus ya, lebih bagus kalau memang nggak tahu. Mengapa saya sering menyarankan murai batu ataupun kacer itu non jemur? Karena itu lebih mudah antisipasinya. Cuman memang hasilnya agak lambat, teman-teman. Beda dengan yang main sauna. Main sauna itu lebih cepat. Cuman di sini nanti pasti kalau yang nggak paham, dia terlalu over penjemuran, alhasil burung jadi ngembangin bulu. Terus digantang itu kadang kayak cuma gaya tok, pasang badan sambil sesekali macul-macul tapi nggak ada suaranya ataupun nggak bunyi kayak gitu, teman-teman, untuk pemahaman murai batu. Jadi yang apa ya, kalau saya pribadi itu ya maksud saya hanya berusaha untuk menguraikan aja sih, menguraikan jadi dibikin nggak pusing kayak gitu buat teman-teman semua. Jadi bukan apa ya, yang jelas itu saya sendiri itu berusaha menguraikan agar bisa dipahami kayak gitu loh, mudah dipahami lah. Wong kadang udah diuraikan aja masih ada yang komplain, wah ini kontennya nggak jelas ataupun kurang jelas kayak gitu. Bukan nggak masalah seperti itu, karena itu kritik dan saran ya, itu masukan buat saya pribadi. Makanya saya cari-cari cara untuk gimana caranya menyampaikan agar jelas, bisa mudah dipahami. Intinya itu walaupun nggak jelas kayak apa, kalau mudah dipahami, seenggaknya itu ngerti kayak gitu loh. Intinya itu seperti itu, teman-teman. Ya, buat teman-teman jangan lupa ngopi. Yang mau tahun baruan, semoga sukses. Hati-hati di jalan, karena biasanya itu kalau tahun baru itu orang berpikir pendek itu banyak orang berpikir pendek di malam tahun baru. Maksud saya berpikir pendek itu dia nggak memikirkan untuk hari esok. Habiskan uangmu di malam ini kayak gitu. Ya, saya sih berharap semoga janganlah ya teman-teman, karena ini ke depan ini kayaknya ya menurut prediksi feeling saya aja, mungkin ya yang lain mungkin nggak tahu ya pemikirannya. Ke depan ini agak sulit teman-teman, agak sulit ekonomi ya. Jadi monggo yang istilahnya lagi mengalami kesulitan ataupun yang masih punya uang lebih, jangan dibros-broskan untuk hal-hal yang memang kurang perlu kayak gitu. Saran saya seperti itu, manfaatkanlah waktumu ya buat teman-teman, jangan pernah buang-buang waktu ya. Pokoknya nyemangatin terus lah, saling menyemangatin. Intinya yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif monggo ya. Yang penting jangan pernah patah semangat, jangan pernah berdiam diri, sharinglah dengan saudaramu, temanmu yang memang bisa diajak sharing ya teman-teman. Banyak sekali, karena nggak tahu ini, saya lihat di scroll di status WA tuh isinya cuma orang-orang ngeluh kayak gitu loh, tanpa berpikir harus cari relasi ataupun teman cerita ya kayak gitu. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa support terus Vlogger Project ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu ya sedikit banyak itu ada manfaatnya, ada faedahnya buat teman-teman semua. Jangan lupa di like teman-teman ya untuk di setiap videonya, karena itu support penting untuk saya pribadi, untuk perkembangan channel ini, agar saya juga lebih semangat membikinkan konten-konten hiburan, edukasi sedikit banyak ya. Oke, sementara itu dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat hari Minggu, selamat tahun baru.